Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian lanjutan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 84 poin 75. Halaman 84 poin 75. Ini sebetulnya masih ada kaitan dengan kajian kita minggu yang lalu berkaitan dengan alam barzakh. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal imanu bi annal mayyita yuq'adu fi qabrihi. Wajib mengimani bahwasanya mayit, orang yang telah mati, itu akan didudukkan di kuburnya. Wa yursidullahu fihi ar-ruha hatta yas'alahu munkarun wa nakirun anil iman wa syara'ihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan roh sang mayit tersebut hingga dia akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir tentang keimanan dan tentang syariat-syariat keimanan. Summa tusallu ruhuhu bila alamin. Kemudian diambil, dicabut rohnya tanpa ada keluhan ataupun rasa sakit. Wa ya'riful mayyit az-za'ira idza atahu. Dan mayit mengenal orang yang menziarahinya apabila dia diziarahi. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Wa yuna'am fi qabrihi al-mu'minu. Orang mukmin akan diberikan kenikmatan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya nikmat kubur. Dan sekali lagi kita doakan juga Bapak Bakhtiar dan sang ibu atau istri beliau mendapatkan nikmat kubur. Karena sekali lagi salah satu jasa beliau kepada kita semuanya ba'dallah azza wa jalla adanya kajian ini rahimallahu rahmatan wasi'ah. Wa yu'adzabul fajir kaifa sya'allah. Dan orang fajir, demikian pula orang kafir akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, menyelamatkan kita, melindungi kita dari azab kubur dan juga azab api neraka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah.
Sekali lagi, pembahasan ini ada kaitan dengan pembahasan minggu yang lalu dan sempat kita sampaikan beberapa poin tentangnya, terutama tentang adab kubur dan juga nikmat al-kubur. Ya. Di poin 75 ini, kalau kita bisa ringkas, ada 3 poin yang perlu kita sampaikan. Berkaitan dengan masalah tadi yang pertama, mengimani bahwasanya mayit didudukkan di kuburnya, kemudian rohnya dikembalikan kepada jasadnya, kemudian ditanya oleh Munkar dan Nakir. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, pembahasan tentang apakah orang yang meninggal dunia itu mengetahui, mengenal, atau mendengar ucapan orang yang menjenguknya, orang yang masih hidup, dan mengetahui orang yang menjenguknya. Ini pembahasan yang kedua. Yang ketiga, pembahasan tentang nikmat dan azab kubur. Namun pembahasan yang pertama dan ketiga, ini langsung insya Allah kita akan sampaikan hadis yang panjang lebar berkaitan dengan hal ini. Agar betul-betul kita bisa mantap dalam meyakini akidah yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari di sini. Ada riwayat yang sudah kita singgung minggu yang lalu, riwayat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu tentang perjalanan roh sejak dia dicabut nyawanya oleh malakul maut sampai mendapatkan nikmat atau adab kubur. Hadis itu ada dalam Sunan Abi Daud dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga disampaikan oleh beliau dalam kitab Ahkamul Janaiz. Di sini kita menukilkan dari kitab atau Kutub Al-Maut Idzatuhu Ahkamuhu, tentang masalah kematian, pelajaran-pelajarannya dan hukum-hukumnya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi rahimallahu ta'ala. Di halaman 11, beliau membawakan hadis Al-Bara bin Azib yang sekali lagi panjang lebar, namun insya Allah penuh dengan pelajaran berharga bagi kita semuanya, terutama dalam masalah al-aqidah dan juga masalah tazkiyatu an-nafs. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kharajana ma'a Rasul SAW fi jinazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Rasul SAW mengantarkan jenazah dari kaum Al-Ansar. Fantahaina ilal qabr. Kami pun sampai di pemakaman. Walamma yulhad ba'd fajalasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika liang lahat sedang digali, Rasul SAW pun duduk. Wa jalasna haulahu, kami pun duduk di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama ala ru'usina at-thair. Seolah-olah di kepala kita, di atas kepala kita ada seekor burung. Artinya mereka para sahabat ketika menyemayamkan jenazah dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang, tidak gaduh, tidak berisik, betul-betul mengambil ibrah di pemakaman, di kuburan tersebut. Wa biyadihi 'udun yang kutubihi fil ardi, dan Rasul membawa seperti ranting pohon dan ditusuk-tusukkan di tanah. Farafa rasahu, kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba mengangkat kepala beliau. Faqala, seraya berkata, ta'awwadhu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Maratain aw salasan. Rasul mengatakan demikian 2 atau 3 kali, kata Al-Bara bin Azib. Dan ini salah satu dalil Ahli Sunnah wal Jamaah untuk menetapkan adanya azab kubur. Karena Rasul memerintahkan, menganjurkan untuk para sahabat dan kita semuanya berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ta'awwadhu billah min adzabil qabr. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Rasul katakan 2 kali atau 3 kali hal itu. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila ada dalam keadaan perpisahan dengan alam dunia, mau meninggal dunia, mau meninggalkan dunia yang fana ini dan mau pergi ke akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh, turun malaikat-malaikat dari
langit dalam keadaan wajah mereka putih bersih. Ka'anna wujuhahumus syams, seolah-olah wajah mereka para malaikat seperti matahari, terang benderang. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, para malaikat itu membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan juga membawa minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu madal basar, dan malaikat itu duduk sepanjang mata memandang orang yang meninggal tadi. Wa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut. Wa yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian duduk di samping orang yang mati tadi atau orang yang mau meninggal dunia tadi dalam keadaan sakaratul maut tadi. Jadi di sini ada para malaikat yang banyak dan ada malaku al-maut. Dan inilah yang telah Allah firmankan dalam dua ayat yang berbeda, tawafathu rusuluna, orang itu diwafatkan oleh para rasul-rasul kami. Itu dalam bentuk jamak para malaikat, dan itu yang dimaksud dalam hadis tadi, malaikat-malaikat yang duduk menjauh dari mayit. Kemudian ada malakul maut, qul yatawaffakum malakul maut. Allah berfirman, katakan wahai Nabi Muhammad, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Ini cara menjamakkan dua ayat tadi, kata para ulama. Ada malakul maut yang langsung mencabut nyawa orang yang sakaratul maut tadi, kemudian nanti akan diserahkan kepada malaikat-malaikat yang banyak itu. Wa yaji'u malakul maut, malaikat maut datang dan dia pun duduk di samping orang yang sedang sakaratul maut. Ini masih berkaitan dengan orang mukmin tadi. Fayaqul ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah kepada ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa kita jiwa yang thayyibah, jiwa yang mutmainnah. Qala, kemudian kata Rasul sallallahu fatakhruju fatasilu kama tasil qatra min fisiqa. Rohnya orang beriman akan keluar dari badannya dan akan mengalir sebagaimana tetesan air mengalir dari mulut ceret. Fayakhudhuha, malakul maut langsung mengambil ruh orang mukmin tersebut. Fa idza akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata'ain hatta yakhudhuha. Setelah nyawa itu atau roh itu diambil oleh malakul maut, langsung diambil lagi oleh para malaikat-malaikat yang tadi duduk sejauh mata memandang dari orang yang sakaratul maut. Ini sekali lagi cara menjamakkan dua ayat tadi, qul yatawaffakum malakul maut, katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang mencabut nyawa kalian adalah malakul maut, karena beliau langsung menyabut nyawa orang tadi, kemudian diserahkan kepada para malaikat-malaikat yang lain. Bal tawafathu rusuluna. Fa idza akhaduha lam yada'uha fi yadi tarfatain hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dalikal kafan. Malaikat-malaikat itu memasukkan roh orang beriman dalam kafan dari surga tadi. Wa fi dalikal hanud, dan diberikan minyak wangi dari surga tadi. Wa yakhruju minhu ka'tiyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Maka semerbaklah bau harum yang sangat luar biasa yang tidak ada duanya di atas muka bumi ini. Qala fayas'aduna biha, kemudian malaikat-malaikat itu membawa ruh orang beriman ke atas langit. Fala yamurruna ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadza ar-ruhut thayyib. Ketika melewati para malaikat-malaikat yang lain, para malaikat-malaikat itu mengatakan, roh wangi ini milik siapa? Fayaqulun, yang membawa tadi, para malaikat-malaikat yang membawa roh tadi mengatakan, fulan ibnu fulan, rohnya fulan bin fulan, bi ahsani asma'i alati kana yusamma biha fid dunya, dengan disebutkan nama terbaik yang dia miliki di dunia. Hatta yantahu biha ila samai dunya, sampai ke pintu langit dunia yang dekat dengan dunia. Fayastaftihuna lahu, para malaikat yang membawa roh tadi meminta izin untuk dibukakan langit dunia tersebut.
Fayuftalahu, dibukakan langit tersebut. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama' allati taliha hatta yuntaha biha ila sama'i sabi'ah. Kemudian para malaikat-malaikat yang ada di langit pertama mengiringi jenazah ataupun roh mukmin tadi sampai ke langit yang berikutnya. Sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulullah azza wa jalla. Kemudian Allah berkata, "Uktubu kitab abdi fi illiyin." Tulislah catatan hambaku ini yang beriman di illiyin. Ya, illiyin hiya sama'us sabi'ah, yaitu langit yang ketujuh. Ini sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu. Wa aiduhu ilal ardi fi jasadihi. Kemudian kata Allah, kembalikan roh ini ke jasadnya di bumi. Ini dalil yang dikatakan oleh Imam Barbahari tadi. Kemudian Allah mengutus atau mengembalikan roh orang tersebut ke dalam jasadnya. Jadi yang disampaikan oleh Imam Barbahari tadi itu berdasarkan hadis ini. Fayatihi malakan, kemudian didatangi oleh dua malaikat, yaitu tadi Munkar wan Nakir. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, idza kubiral mayyit atahu malakani azraqani aswadan. Apabila mayit telah dikubur, disemayamkan, akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu Munkar wa Nakir. Fayujlisanihi, kemudian dua malaikat tadi mendudukkan sang mayit tadi. Dan di sini sekali lagi berkaitan dengan orang yang beriman. Dan ini juga dalil yang disampaikan, yang dikatakan oleh Imam Barbahari tadi, wa yuq'adu atau bi anal mayyit yuq'adu fi qabri. Al-iman bi anal mayyit yuq'adu fi qabri. Mengimani bahwasanya orang yang telah meninggal itu akan didudukkan di kuburnya. Ini dalilnya fayujlisanihi. Dua malaikat tadi mendudukkan orang yang meninggal dari kaum mukminin. Fayaqulani man rabbuka. Malaikat Munkar wa Nakir bertanya, siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Orang beriman akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani ma dinuka. Kemudian ditanya lagi, apa agamamu? Fayaqul dini al-Islam, dini al-Islam. Orang mukmin akan menjawab, agamaku adalah al-Islam. Fayaqulani ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Kemudian malaikat Munkar wa Nakir bertanya lagi, siapa orang yang diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah. Orang mukmin menjawab, dia adalah Rasulullah. Fayaqulani ma yudrika. Kemudian malaikat Munkar wa Nakir bertanya lagi, dari mana engkau tahu? Fayaqul qara'tu kitab Allah. Orang beriman akan mengatakan, aku membaca Al-Qur'an. Wa amantu bihi, dan aku mengimaninya. Wa atu beriman kepadanya, dengannya. Wa saddaqtu, dan aku membenarkannya. Ini kewajiban seorang muslim, seorang muslimah, mukmin mukminah kepada Rasulullah SAW. Beriman kepada beliau dan juga membenarkan semua kabar berita dari beliau, terutama dalam masalah hal gaib seperti ini. Mengimani adanya hal-hal gaib yang berkaitan dengan alam barzakh. Dan itu salah satu kiat untuk kita bisa menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir seperti dalam hadis di sini. Orang mukmin akan bisa menjawab karena dia di dunia belajar Al-Qur'an dan dia beriman kepada Rasulullah SAW dan juga beriman tentunya dengan Al-Qur'an. Wa saddaqtu, dan aku membenarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di dunia maupun di akhirat dengan ucapan yang sabit sebagaimana firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit di dunia maupun di akhirat. Dan ini sudah kita singgung, Rasul SAW ketika menyemayamkan jenazah, beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian yang telah meninggal ini, was'alullahu tatsbit, mintalah kepada Allah ketetapan, fa innahul an yus'al, karena dia sedang ditanya sekarang. Fayunadi munadi minas sama, kemudian ada seruan dari langit, an qad sadaqa abdi, hambaku ini jujur, dia benar. Fa afrishu minal jannah, bentangkan baginya
surgaku atau surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan baginya pintu ke surga. Dan ini kata para ulama, salah satu dalil surga neraka itu sudah ada sekarang. Sudah Allah ciptakan, al jannatu wan naru makhluqatani maujudatani al-an. Dalam akidah yang sudah kita sampaikan juga, bahwasanya surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan, sudah ada sekarang. Salah satu dalilnya, Allah telah memberikan nikmat surga kepada yang telah mati dari orang-orang yang beriman. Dan juga yang berkaitan dengan masalah ruh orang yang mati syahid yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ini membantah kelompok Mu'tazilah yang mengatakan surga dan neraka belum ada sekarang. Nah, ini sekali lagi salah satu dalil Ahlussunnah untuk membantah mereka. Kemudian qala fayati min rauhiha wa tibiha. Maka orang yang beriman tadi yang di alam kubur, di alam barzakh mendapatkan nikmat surga dengan mencium bau surga meskipun dia masih di alam barzakh, belum sampai ke alam akhirat. Ya. Wa yusalahu fi qabri madda basari. Kemudian dilapangkan baginya kuburnya sepanjang mata memandang. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat kubur. Dan ini sekali dalil yang diucapkan oleh Imam Barbahi tadi. Wa yuna'am fil qabri al mu'min, orang beriman akan diberikan kenikmatan di kuburnya. Apa saja nikmat kubur? Di antaranya tadi dibukakan pintu surga, dibentangkan baginya surga, dia mencium bau surga meskipun dia masih di alam barzakh. Demikian pula di antara nikmat kubur diluaskan alam kuburnya sepanjang mata memandang. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajh, hasanul thiyab, tibur rih. Kemudian orang beriman tadi akan didatangi oleh seseorang yang tampan wajahnya, ya, bagus pakaiannya, wangi baunya. Fayaqul abashir billadhi yasurruka. Orang itu akan mengatakan, orang yang tampan tadi akan mengatakan, bergembiralah dengan yang menyenangkan dirimu, membahagiakan dirimu. Hada yaumuka alladzi kunta tu'adu. Inilah hari yang engkau dijanjikan. Ya. Fayaqulu lahu man anta. Orang beriman tadi akan bertanya, siapa engkau? Fawajhukal wajhu yaji bil khair. Wajahmu wajah yang mendatangkan kebaikan. Fayaqul, orang yang tampan tadi mengatakan, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu. Dari sinilah kewajiban kita untuk banyak beramal soleh agar kita mendapatkan nikmat di alam kubur. Amal soleh nanti di alam barzakh akan Allah rubah menjadi orang yang tampan, wajahnya yang bagus, pakaiannya yang wangi, baunya. Dan ini sekali lagi wajib untuk kita imani. Ya, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah sanggup merubah sesuatu yang abstrak, yaitu amal soleh, menjadi seseorang yang tampan wajahnya tadi. Ana amaluka as-soleh. Aku adalah amal solehmu. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah. Orang beriman pun akan mengatakan, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat. Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, tegakkan hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali. Hingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Ini perjalanan roh orang yang beriman. Sejak dicabut dengan mudah oleh malakul maut, diserahkan kepada para malaikat-malaikat yang lain, dikafani dengan kafan dari surga, kemudian diberikan minyak wangi dari surga, dibukakan pintu atau dibawa ke atas langit sampai langit yang ketujuh, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Ya, dan dari sini kata para ulama, orang yang di alam barzakh ketika mendapatkan kenikmatan itu dengan ruh dan jasadnya, bukan sekedar ruh saja. Ya, dengan dalil wa aiduhu ila ardi fi jasadihi. Demikian pula nanti masalah adab kubur, itu yang merasakan ruh dan jasad. Ini membantah statement sebagian orang yang mengatakan yang diberikan nikmat, diberikan adab hanyalah rohnya saja. Ini ucapan yang batil karena bertentangan dengan hadis ini. Ya, salah satu yang mengucapkan
adab dan nikmat kubur itu hanya roh, yaitu Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Namun ini ucapan yang batil karena sekali lagi menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menyelisih ucapan Rasul wajib kita ingkari. Kemudian Rasul SAW melanjutkan lagi penjelasan beliau tentang perjalanan roh sekarang orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Kata Rasul SAW, wa innal abda al kafira idza kana fi inqita' minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun sudul wujuh. Sesungguhnya orang yang kafir apabila mau meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, mau menghadap ke akhirat, pulang ke kampung akhirat, maka akan turun kepadanya malaikat-malaikat yang hitam wajahnya, ma'ahum al-musuh, mereka membawa kain yang kasar, fayajlisuna minhum maddal basar, mereka akan duduk dari mayit sepanjang mata memandang, menjauh dari mayit tersebut. Summa yaji malakul maut, kemudian malaikat maut mendatangi orang yang kafir tadi, hatta yajlis inda rasi, kemudian duduk di samping kepalanya. Fayaqul ya ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang jelek, wahai jiwa yang busuk, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Fatafarraqa fi jasadihi, kemudian roh orang kafir tadi akan istilahnya berpencar, akan berlarian di dalam jasadnya. Fayantazi'uha kama yuntaza as-sufut, kemudian akan dicabut oleh malaikat maut sebagaimana dicabutnya besi yang memiliki cabang atau seperti gancu, ditarik dari kain yang basah, minasufil mablul, artinya sangat keras dicabutnya. Berbeda dengan orang yang beriman ketika meninggalkan dunia ini, rohnya keluar seperti aliran air, sangat mudah. Fayakhuduha, kemudian diambil oleh malakul maut. Fa idza akhadaha lam yada'uha fi yadi tarfata'ain hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Ketika sudah di tangan malakul maut, malaikat-malaikat yang ada tadi duduk sepanjang mata memandang akan mengambil alih roh orang kafir tadi. Kemudian dimasukkan ke dalam kain yang kasar. Wa yakhruj minha ka'antani jifatin wujidat ala wajhil ardi. Dan akan keluar bau busuk yang paling busuk di atas muka bumi ini. Fayas'aduna biha, kemudian malaikat-malaikat tadi membawa roh orang kafir menuju ke langit dunia. Fala yamurruna bi ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadhihi rih al khabitha. Malaikat-malaikat yang lain ketika melihat roh orang kafir tadi, atau malaikat-malaikat yang membawa roh orang kafir tadi ketika melewati malaikat-malaikat yang lain, malaikat-malaikat yang lain akan bertanya, roh busuk siapa ini? Fayaqulun fulan ibnu fulan, ini rohnya fulan bin fulan, bi akba asma'i alati kanu sama biha fid dunya, disebutkan nama yang terjelek yang dimiliki di dunia, hatta yunta'i biha ila samai dunya, sampai dia mau menembus langit dunia. Fayustaftah ayo fayastafti fala yuftalahu, ketika malaikat meminta izin untuk dibukakan langit yang pertama, langit dunia, namun tidak dibukakan, tidak diizinkan. Summa qara Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat la tufattahu lahum abwabus sama, tidaklah dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit, wala yadkhulul jannah, dan mereka tidak akan bisa masuk surga, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai unta masuk ke lubang jarum. Mustahil orang kafir bisa masuk surga sebagaimana mustahilnya unta masuk ke lubang jarum. Surat Al-A'raf ayat 40. Fayaqulullah azza wa jalla, lalu Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah catatan amal orang kafir ini di sijjin, yaitu di kerak bumi yang paling bawah, fil ardi sufla, kata Rasul, di bumi yang paling bawah. Summa tutrah ruhu torhan, kemudian dilempar roh orang kafir tadi,
Summa qara'a, kemudian Rasul membacakan ayat wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahik. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka seolah-olah dia itu jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung atau dia dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Surat Al-Hajj ayat 31. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Ini sekali lagi dalil fitnah kubur, nikmat kubur, adab kubur itu berlaku untuk roh dan jasad. Wa ya'tihi malakani. Kemudian dua malaikat Munkar wa Nakir mendatangi orang kafir tadi, fayujlisani, kemudian akan mendudukkannya, fayakulani lahu, dan mereka bertanya marrabbuka. Orang kafir akan menjawab ha la adri, aku tidak tahu. Fayakulani lahu madinuka. Malaikat Munkar wa Nakir bertanya lagi, apa agamamu? Maka orang kafir menjawab ha la adri, aku tidak tahu. Fayakulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Malaikat Munkar wa Nakir bertanya lagi, siapa orang yang diutus kepada kalian? Orang kafir akan menjawab ha la adri, aku tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama', maka akan ada seruan dari langit. An kadzaba, orang ini pendusta atau berdusta. Fa'afrishu minan nar, bentangkan baginya api neraka. Ini azab kubur bagi orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir. Naudzubillah min dzalik. Dan ini yang Allah firmankan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna adzab asyaddal adzab. Api neraka ditampakkan, dipaparkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Dan ketika tegak hari kiamat, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memasukkan mereka ke dalam azab yang pedih. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat tadi, hadil ayat aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah wal jamaah ala isbati adabil qabri fil barzakh. Ayat ini adalah dalil terbesar bagi ahli sunnah wal jamaah untuk menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Dan sekaligus ini bantahan kepada kelompok Mu'tazilah atau Aqlaniyin, para penuhan akal yang tidak mengimani adanya azab kubur. Sedangkan ada ayatnya, ada hadis-hadisnya, dan mutawatir kata para ulama. Namun itulah ahlu al-bidah, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakin wala takhtafi alal umyani. Kebenaran itu terang benderang seperti mata di siang bolong, tidak tersembunyi kecuali bagi orang yang buta mata hatinya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian waftahu lahu baban ilan nar. Kemudian kata penyeru tadi, bukakan baginya pintu ke neraka. Ini sekali lagi juga dalil Ahlussunnah untuk mengatakan, meyakini, berakidah bahwasanya surga dan neraka sudah ada sekarang. Kalau kelompok Mu'tazilah mengatakan surga dan neraka kalau ada sekarang itu mubazir, kata mereka, sia-sia karena tidak ada yang merasakannya. Maka dibantah dengan hadis ini oleh para ulama. Surga dan neraka meskipun belum dimasuki oleh para penghuninya, namun sudah Allah pakai untuk memberikan nikmat bagi orang mukmin tadi dan untuk menyiksa orang kafir dalam alam barzakhnya. Nah, fayati min harriha wa samumiha, maka orang kafir itu pun meskipun di alam barzakh dia merasakan panasnya api neraka. Naudzubillahi min adabil qabr. Semoga Allah melindungi, menyelamatkan kita dari azab kubur, azab neraka. Wa yudayyak alai qabru, kemudian disempitkan alam kuburnya, hatta takhtalifa fi adla'u, sampai hancur tulang belulangnya. Wa yati rajulun qabil wajah, dan dia akan didatangi seseorang yang jelek wajahnya, qabil thiyab, jelek pakaiannya, muntinur rih, baunya busuk, fayaqul, dan orang itu akan mengatakan absyir billadzi yasuuka, bergembiralah dengan hal yang menyengsarakanmu. Hada yaumuka ladzi kunta tu'adu, inilah hari yang engkau telah dijanjikan. Fayaqulu, orang kafir itu akan mengatakan man anta, siapa dirimu?
Fawajhuka al-wajhu al-qabi yaji'u bisyarr. Wajahmu jelek mendatangkan kejelekan. Fayaqul ana amalukal khabith. Aku amal perbuatanmu yang jelek. Naudzubillah min dalik. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah. Orang kafir itu akan mengatakan, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Ya, dalam riwayat yang lain dan dibawakan oleh Syekh Albani dalam kitab Ahkam Janaiz, bahwasanya Allah juga akan mengutus seseorang yang membawa palu yang besar yang kalau dipukulkan di gunung akan hancur gunung tersebut, dan itu akan dipukulkan kepada orang kafir tadi, dan dia akan menjerit dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Insya Allah kita lanjutkan setelah adzan waktu Surabaya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Beliau sekali lagi mengatakan wajib mengimani mayit itu didudukkan di kuburnya, dan Allah akan mengutus, mengirim, mengembalikan rohnya ke dalam jasadnya hingga ditanya oleh malaikat Munkar wan Nakir tentang keimanan dan tentang syariat-syariat. Dalam riwayat tadi hanya menanyakan 3 hal tentang marabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Dan itulah al-usul as-salasa atau salah satu al-usul seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Usul As-Salasah. Kemudian summa tusallu ruhuhu bila alam. Kemudian diambil ruhnya tanpa ada rasa sakit. Kemudian wa ya'riful mayit az-zair idza ata. Yang meninggal tadi akan mengenal orang yang menziarahinya. Ini yang akan kita bahas sekarang. Ya, ada 3 poin. Dalam poin ke-75 ini, dua-duanya sudah kita sampaikan tentang masalah perjalanan roh tadi sampai mendapatkan nikmat atau azab. Wa yuna'am fil qabr al-mu'min wa ya'adzab al-fajir kaifa sya'allah. Yang paling inti di situ, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya azab kubur itu hak. Ini berlainan dengan kelompok-kelompok sesat ahlul bid'ah yang mengingkari adanya azab kubur dengan hujjah akliyah, dalil akal. Na'udzubillahi min dalik, padahal sudah ada ayatnya, sudah ada hadis-hadisnya yang sahih dan mutawatir. Sekarang yang perlu kita bahas yaitu tentang masalah orang mayit atau orang yang sudah meninggal, yang sudah dikubur, apakah mendengar, apakah mengenal orang yang menziarahinya. Di sini ada buku yang sangat bagus sekali. Judulnya Al-Ayatul Bayyinat fi Adami Sama'il Amwat Inda Al-Hanafiyati As-Sadat. Ayat-ayat yang terang benderang tentang orang yang mati tidak bisa mendengar. Menurut ulama Hanifiyah, mazhab Hanafi, dan juga sebetulnya disampaikan ulama-ulama mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Ya. Ditulis oleh Al-Allama Nu'man Ibnu Mufassir Asy-Syahir Mahmud Al-Alusi, putranya ahli tafsir yang bernama Mahmud Al-Alusi. Ya, yang penulis di sini namanya Nu'man bin Mahmud Al-Alusi dengan tahqiq Asy-Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala. Ya. Sedikit tentang muqaddimah kitab ini. Syekh Al-Albani rahimallah di muqaddimah kitab ini membantah ucapan Ibnu Qayyim rahimallahu taala yang seolah-olah mengatakan orang yang mati mengenal orang yang menziarahinya. Ya, di sini Syekh Albani membantah. Ya, ucapan Ibnu Qayyim itu ada dalam kitab beliau Ar-Ruh. Namun Ahlus Sunnah punya manhaj al-haqqu ahaqqu an yutaba. Kebenaran itu yang wajib diikuti. Ulama bisa keliru. Ya, yang tidak mungkin keliru Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang teguh dengan qala Allah wa qala ar-Rasul. Masalah gaib kalau tidak ada dalilnya tidak boleh untuk apa dikatakan, tidak boleh diyakini. Wala takfu ma laysa lak bihi ilmun. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah dalam muqaddimah beliau
membantah ucapan Ibnu Qayyim di halaman 38. Beliau mengatakan wa aghrab ma ra'aitu lahum minal adillah qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala firruh. Dan yang aneh yang aku lihat dari dalil-dalil mereka yaitu membawakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh ya, tentang masalah tadi. Ya, beliau mengatakan yang meninggal dunia mengenal orang yang menziarahnya. Ini kata beliau hal yang sangat aneh, yang keliru, yang nyeleneh dari Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Kemudian beliau ringkasnya mengatakan khulasatul bahth wa tahqiq. Kesimpulannya annal adillah minal kitab wa sunnah wa aqwal a'immatil hanafiyah wa ghairihim kama satarau fil kitab mabsutan ala annal mauta la yasma'un. Kesimpulannya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga ucapan para imam-imam ulama mazhab Hanafi dan selain ulama mazhab Hanafi seperti yang engkau lihat atau engkau akan lihat dalam kitab ini dengan panjang lebar, mereka semuanya dan dalil-dalil itu mengatakan yang meninggal dunia tidak bisa mendengar orang yang masih hidup. Wa anna hadha wal asal, inilah asalnya. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah meninggal dunia. Wa ma anta bimusmin man fil kubur. Fa idza thabata annahum yasma'un fi ba'dil ahwal kama fi hadisi khaf'in ni'al au anna ba'dahum sami'a fi waqtin ma kama fi hadisil qalib al-qalib. Ya, fala yanbaghi an yuj'al dzalika aslan. Kalau ada nas-nas mereka orang yang mati itu mendengar, ya, seperti dalam hadis orang yang mati mendengar suara terompah, atau sebagian mereka mendengar sebagaimana dalam hadis orang-orang yang mati di perang Badar, itu pengecualian, bukan suatu yang asli, ya, atau asalnya ada pengecualian dan pengecualiannya berdasarkan dalil. Ya, karena sekali lagi ayatnya secara asal demikian mengatakan yang telah mati tidak bisa mendengar. Kalau ada yang mengatakan bagaimana dengan hadis orang yang mati dalam perang Badar tadi dari kaum musyrikin yang bisa mendengar, ya, suara Rasul SAW, atau orang yang mati mendengar suara terompah, itu pengecualian. Tidak bisa dikiaskan dengan suara-suara yang lainnya. Ahlus sunnah berputar bersama dalil, kemudian dalil berputar. Ada hadis yang umum, inilah yang asli. Adapun ada hadis yang khusus, maka yang khusus ini sebagai pengecualian. Ya. Sekali lagi, masalah hal gaib tidak bisa dikias-kiaskan. Tidak boleh berbicara masalah gaib kecuali dengan wahyu ilahi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fayuqal innal mauta yasma'un kama fa'ala ba'duhum kalla fa inna qadaya juz'iyah. Kalau ada yang mengatakan yang meninggal bisa mendengar segala sesuatu, maka sekali lagi ini adalah sesuatu yang keliru. Ini pengecualian, kejadian khusus. La tusyakkil qaidatan kulliyah, itu bukan kaidah asal. Yu'arad biha al-asl al-madhkur. Tidak boleh dipertentangkan dengan hukum asalnya mayit tidak bisa mendengar tadi. Balil haqqu annahu yajib an tustasna minhu ala qaidati istisna'i al-aqal minal aktsar. Ya, sebagaimana kaidah keumuman itu yang lebih banyak daripada pengecualiannya. Kemudian dibawakan di sini ucapan Al-Imam Al-Alam Al-Alusi, ya, ayahnya penulis buku ini, wal haqqu annal mauta yasma'una la yasma'una fil jumlah. Fa yaktasir 'alal qaul bi sama'i ma warada asma' bi sama'i. Yang benar atau wal haqqu annal mauta yasma'un fil jumlah. Yang benar bahwasanya orang yang mati mendengar, namun sekali lagi dalam kasus-kasus tertentu saja, tidak bisa dikiaskan. Ya, harus apa? Berdasarkan ad-dalil. Wa hadza madhhabut tawaif min ahlil ilmi. Inilah mazhabnya para ulama. Kama qala Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian dibawakan di sini ucapan Imam Ibnu Tin rahimahullah, innal mauta la yasma'un bila syak. Orang yang mati tidak bisa mendengar sama sekali tanpa diragukan.
Lakin idza arada Allah taala isma' ma laysa min sya'ni as-sama' lam yantani. Namun kalau misalnya Allah mengizinkan mereka mendengar sesuatu, maka tidak mustahil. Namun sekali lagi itu semuanya harus berdasarkan nas. Dan Allah tadi sudah kita sampaikan memperdengarkan orang mati suara terompa, memperdengarkan orang-orang yang mati di perang Badar dari kaum musyrikin suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu pengecualian, tidak bisa dijadikan sebagai hukum asal. Kemudian masalah menziarahi kubur, apakah orang yang mati mengenal yang diziarahi? Orang yang mati apakah mengenal yang menziarahinya? Maka dibahas di sini di halaman 69. Wahtajja min man ajaza sama fil jumlah bima rawa al-Baihaqi wal Hakim wa sahahahu. Mereka berhujjah tentang orang mati bisa mendengar, mengenal yang menziarahi berdasarkan hadis yang katanya disahihkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW waqafa ala Mus'ab bin Umair wa ala ashabihi. Pernah beliau istilahnya menjenguk, menziarahi Mus'ab bin Umair dan para sahabat beliau ketika pulang dari Uhud, dan beliau berkata, "Ushidu annakum ahya indallah." Aku bersaksi kalian yang telah dikubur ini masih hidup di sisi Allah. Fazuruhum. Maka ziarahilah mereka, wasallimu alaihim. Ucapkan salam atas mereka. Fawalid nafsi biyadi la yusallim ahadun alaihim illa raddu alaihi ila yaumil qiyamah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seseorang mengucapkan salam atas mereka yang telah meninggal itu kecuali mereka yang meninggal akan menjawab salam sampai hari kiamat kelak. Kata penulis buku ini, Nu'man bin Mahmud al-Alusi rahimahumullah ta'ala, wa ajabal mani'un anna tasihal hakim ghairu mu'tabar. Adapun pensahihan Imam Al-Hakim terhadap hadis ini tidak bisa dipegang. Wa anna insalam nasihatahu naltazim al-qaul bi anal mauta alladina la yasma'un hum man ada syuhada. Seandainya pun kalau kita mengatakan hadis ini sahih, ini khusus bagi orang-orang yang mati syahid. Namun sekali lagi, hadis ini kata Syekh Al-Albani, walidhalika maladzahabi ila annahu maudhu. Hadis ini maudhu, palsu. Dan juga hal ini disampaikan oleh pentahqiq kitab Syarhus Sunnah. Kata beliau dalam footnote, nomor 2, waqad waradat iddatu ahadits fi annal mayyit ya'rifu zairahu. Dalam hadis-hadis disebutkan orang yang mati mengenal yang menziarahinya, idza zarau wa yasta'nis bi, dan bergembira dengannya. Baida annahu la yasih syai'un minha. Namun tidak ada hadis yang sahih tentang hal ini. Ini masalah ghaib. Apalagi ditambah-tambahi kalau begitu boleh minta-minta kepada yang telah mati karena bisa mendengar, bisa mengenal. Naudzubillah min dzalik. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hadisnya tidak sahih, dan ini juga yang diucapkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Ini kita sampaikan agak panjang karena membantah syubhat al-kuburiyun, para pengkeramat kubur. Hadisnya sekali lagi tidak sahih menurut penelitian ahli al-hadis. Kita bacakan di sini ucapan Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kata beliau, amma man ja'a yusallim alaihi hada fi khilafun bain ahli ilmi wa fihi akhbarun ja'at fiha dha'fun. Adapun orang yang memberikan salam kepada yang meninggal dunia kemudian bisa mendengar ucapan salamnya, meskipun di situ ada khilaf antara para ulama, namun hadis-hadis tentang hal tadi itu tidak sahih alias dhaif. Dan Imam Nu'man al-Alusi di kitabnya tadi Al-Ayatul Bayyinat membawakan ucapan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i di halaman 67,
Qala Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim ada bab ardu maq'adil mayit minal jannah. Dalam bab didudukkannya atau bab ardu maq'adil mayit minal jannah. Dipaparkannya surga kepada yang telah meninggal dunia. Fil kalam ala qauli sallallahu alaihi wasallam fi qatli Badr, yang berkaitan dengan ucapan Rasul terhadap para korban perang Badar, ma antum bi asma lima aqulu minhu. Ya. Kata Imam An-Nawawi, qala al-Maziri. Imam Nawawi menukil ucapan ulama mazhab Maliki yang bernama Al-Maziri. Qala ba'dun nas al-mayyit yasma' amalan bi dhairi hadal hadits. Sebagian orang, kata Al-Maziri, sebagian orang mengatakan orang yang meninggal dunia bisa mendengar berdasarkan hadis orang-orang yang mati di perang Badar tadi. Summa angkara Al-Maziri. Kata Imam Nawawi, namun Imam Al-Maziri mengingkari ucapan orang-orang tersebut. Wada'a anna hadza khasun bihaula atau fihaula. Dan Imam Al-Maziri dari ulama mazhab Maliki, kata Imam An-Nawawi, mengatakan hadis tentang Rasul berbicara dengan para korban perang Badar itu hanya masalah yang khusus untuk mereka saja, tidak bisa dikiaskan. Sekali lagi, yang benar, orang yang meninggal dunia tidak bisa mendengar suara orang yang masih hidup, dan mereka pun tidak bisa mengenal yang menjenguk ataupun yang menziarahi mereka. Ya, apalagi tambah-tambahi sampai dibolehkan minta-minta kepada yang telah meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tambahkan sedikit, wa'lam annal buruja biqada'illah wa qadarihi. Poin 76, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, ketahuilah bahwasanya al-buruj, yaitu kematian, usia manusia, itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit di sini dari ucapan pentahqiq. Wa maksudul muallif di footnote nomor 4, wa maksudul muallif, yang dimaksudkan oleh Imam Barbahari di sini dalam poin 76, wallahu alam annal ajal wal a'mara bi qada'illah wa qadari. Maksudnya kematian dan umur manusia itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sering kita sampaikan, iman kepada takdir mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani ilmunya Allah. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Bahkan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. La takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Yang kedua, mengimani semua yang terjadi dan yang akan terjadi sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Rasul SAW bersabda, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Allah mencatat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ketika manusia dalam janin atau masih dalam rahim sang ibu, Allah mengutus malaikat setelah meniupkan roh, kemudian diperintahkan mencatat 4 hal. Di antaranya an ajalihi, tentang kematiannya. Semuanya sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, mengimani tentang semua yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Wa ma tasyaun illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga berkehendak. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kata para ulama, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Yang keempat, mengimani tentang masalah penciptaan, bahwasanya segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah. Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Di sini kata pentahqiq kitab ini, wa arada bihada al-isyara lirad ala madhabil qadariyah fil ajal wa anna sawab annal ajal mata in qadat fala budda min mufaraqatir ruh al jasada.
Kata pentahqiq kitab ini bahwasanya ucapan Imam Barbahari tadi ada isyarat untuk membantah kelompok Qadariyah, Al-Mu'tazilah. Yang diantaranya kelompok Mu'tazilah mengatakan, khususnya tentang orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu kematiannya di tangan orang yang bunuh diri itu. Tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Karena kelompok Qadariyah menetapkan kejelekan itu bukan ciptaan Allah, namun yang menciptakan manusia itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasul mengatakan al-Qadariyah itu majusu hadhihi al-ummah. Kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Sekali lagi kata beliau, ucapan Imam Barbahari tadi untuk membantah kelompok al-Qadariyah al-Mu'tazilah. Wa anna shawab, yang benar kematian jika telah datang maka roh akan berpisah dengan jasad, meskipun ada pembahasan khusus tentang keterkaitan roh dengan jasad. Kana dzalika biqatlin aw mautin aw dzalik mimma ajalla ada bizuhuqiha. Namun intinya apapun sebab kematian itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang mati dengan bunuh diri, kecelakaan, semuanya dengan takdir Allah. Ya, ilam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Ta'addatil asbab wal mautu wahidu. Kata seorang penyair, jika orang itu tidak mati dengan pedang, mati dengan yang lainnya. Banyak sebabnya, namun tetap satu, namanya al-maut, kematian, dan itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru kalau ada orang-orang mengatakan orang itu mati bunuh diri mendahului takdirnya. Ya. Banyak orang-orang awam khususnya mereka mengatakan kalau ada orang yang mati bunuh diri mengatakan orang itu mendahului takdirnya. Na'udzubillah min dzalik. Orang itu mati dengan bunuh diri itu juga dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak ridha, Allah tidak menyetujui, mencintai orang yang mati bunuh diri tersebut. Bahkan Rasul mengancam orang yang mati bunuh diri dia akan diadab dengan alat yang dia membunuh dirinya pada hari kiamat kekal abadi selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita takdir yang baik di dunia wal akhirah. Wallahu taala a'lam. Ya, kita lanjutkan dengan soal jawab yang sudah soal yang sudah masuk. Bismillah. Ini ada pertanyaan, di dalam hadis ditulis bahwasanya salah satu doa yang sampai kepada orang tua, ya doa kepada orang tua kita yang telah meninggal adalah doa anak yang soleh. Pertanyaannya, apakah hanya anak kandung saja yang masuk ke dalam hadis tersebut? Bagaimana dengan menantu dan sebagainya? Doa untuk orang yang meninggal dunia yang pertama berlaku untuk semua orang-orang yang beriman. Makanya tadi Rasul ketika di pemakaman mengatakan istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Makanya ada syariat salat jenazah untuk semua orang. Di dalamnya ada doa untuk yang meninggal dunia. Ya. Ini sekali lagi doa untuk orang yang meninggal dunia berlaku untuk semua orang. Ya, namun ada kekhususan bagi anak yang soleh. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz, mengapa Rasul SAW mengatakan waladin saleh, anak yang saleh ia deulah yang mendoakannya. Di situ ada kata-kata saleh, yaitu amal saleh anak itu insya Allah akan bermanfaat bagi orang tua yang meninggal dunia. Ya, secara langsung otomatis. Ya. Karena Allah mengatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan, yang dia amalkan. Dan anak saleh merupakan bagian daripada amal orang tuanya. Maka kesolehan sang anak otomatis pahalanya akan mengalir juga kepada orang tuanya. Jadi menantu siapapun dari kaum muslimin itu disyariatkan mendoakan yang telah meninggal dunia. Meskipun sekali lagi untuk anak yang soleh ada istilahnya keistimewaan yang tadi Rasul sampaikan, waladin saleh yad'ulah. Dan kata para ulama juga dalam kitab
tadi al-ayatul bayinat, hadis tentang masalah tadi, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Jika manusia telah meninggal dunia, terputus amalnya. Dan ini juga kata para ulama hadis yang membantah orang yang mengatakan orang yang telah mati itu bisa mendengarkan suara yang masih hidup ataupun mengenal yang menziarainya, dan yang lebih luas dari itu. Yang sudah meninggal terputus sudah amalnya. Amalnya di dunia ini sudah tidak ada connect istilahnya, kecuali dengan dalil-dalil yang khusus tadi. Bagaimana dengan ucapan salam ke kubur? Apakah juga tidak terdengar? Tidak. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, hadis-hadis tentang ini tidak ada yang sahih menurut penelitian ahli al-hadis. Namun tetap kita disyariatkan untuk apa? Mengucapkan salam. Nah, tentang takwil mimpi, bertemu dengan orang tua yang telah meninggal dunia dalam mimpi, apa takwilnya? Wallahu alam. Kita bukan ahli takwil mimpi. Nah, ini nggak tahu apa istilah dejavu, merasakan seperti pernah melihat atau seperti merasa sudah pernah merasa kejadian yang sedang dialami. Intinya tidak ada satu orang pun tahu yang gaib. Ya, di antara yang gaib apa yang akan datang. Jangankan tentang orang lain. Allah katakan wa matadri nafsun mada taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Makanya dalam Islam haram mendatangi dukun, paranormal yang meramal hal-hal yang akan datang atau hal-hal yang gaib. Semuanya dusta. Allah mengatakan kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang yang mati bunuh diri itu sudah takdir Allah, bisakah kita menghindar dari takdir itu? Kita wajib untuk berusaha yang terbaik. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah karena semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu hukumnya haram, kita hindari, maka kita akan terhindar daripada takdir yang jelek tersebut. Semuanya harus dengan apa? Al-amal. Sebagaimana kata Rasul, i'malu, berusahalah, beramallah. Kita nggak tahu apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk beramal yang baik agar kita mendapatkan yang baik di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita takdir yang baik di dunia wal akhirah. Wallahu taala. Insyaallah kita lanjutkan setelah insyaallah mungkin bulan Ramadan, atau mungkin sambil menunggu pengumuman lebih lanjut. Sambil menunggu pengumuman lebih lanjut di medsos kita, insyaallah taala kapan akan dilanjutkan kajian Syahrus Sunnah ini. Wallahu taala a'lam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.